Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sarli Martina Mulyadi dengan NPM 2015061021 dari kelas PSTIC. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu tugas pertemuan 2 mengenai struktur direktori Linux dan perintah dasar Linux. Table of Contents. Bagian pertama yaitu struktur direktori Linux, bagian kedua perintah dasar Linux, dan bagian ketiga demo penggunaan perintah dasar Linux. Bagian pertama struktur direktori Linux. Jadi ini adalah struktur direktori Linux yang dimiliki oleh laptop saya. Jadi di sini root sebagai induk dari direktori-direktori yang lain. Itu ada 22 direktori dan jika dihitung dengan root maka ada 23 direktori. Direktori yang pertama adalah direktori root. Direktori root berfungsi untuk mengawali struktur direktori di Linux secara umum dan merupakan akar dari semua direktori global. Jadi, direktori root ini berada di tingkatan paling atas dalam struktur direktori Linux, sehingga dia membawahi direktori-direktori yang lain. Yang kedua, direktori boot berfungsi untuk menyimpan file-file bootloader seperti Lilo, ini.trd, system.map, dan kernel. Jadi dapat dikatakan bahwa direktori boot berfungsi untuk menyimpan file-file atau konfigurasi yang dibutuhkan oleh sistem untuk melakukan booting. Kemudian direktori yang ketiga yaitu direktori SYS. Berisi informasi yang berhubungan dengan kernel, device, dan firmware. Lalu, direktori yang keempat yaitu sbin. Berisi file-file biner yang hakikatnya untuk sistem dan mengendalikan sistem. Sbin ini dapat dikatakan sebagai sistem binary. Perintah-perintah atau file-file yang berada di direktori sbin itu dijalankan atau digunakan oleh administrator sistem untuk memelihara sistem. Kemudian, direktori yang kelima yaitu direktori bin, berisi file-file binary atau aplikasi yang lebih umum dan dapat digunakan oleh semua user. Direktori nomor 6 yaitu lib atau library, berisi file-file library atau pustaka dari seluruh aplikasi binary yang terkandung dalam direktori sbin dan direktori bin. Selain itu, direktori ini juga memuat atau menyimpan macam-macam library yang digunakan untuk aplikasi lain. Direktori yang ketujuh yaitu direktori dev. Jadi, isi dari direktori dev ini bukan benar-benar berisi file, dan isinya itu berhubungan dengan perangkat-perangkat yang ada pada sistem. Jadi, perangkat-perangkat yang terhubung pada sistem operasi Linux itu dianggap sebagai files. Nah, file-file tersebut itu disimpan di dalam direktori devs untuk mewakili perangkat yang terhubung, sehingga isi direktori dev itu bukan benar-benar berbentuk file atau benar-benar file. Misalnya, partisi hard disk itu disebut sebagai /dev/sda7. Selanjutnya, direktori yang ke-8 yaitu direktori Edge, berisi file-file konfigurasi sistem di mana kebanyakan aplikasi dan layanan konfigurasinya tersimpan di direktori Edge, seperti /edge/host, /edge/resolve.conf, dan lainnya. Direktori yang ke-9 yaitu direktori home, berfungsi menyimpan seluruh direktori home dari user dengan nama user masing-masing sebagai pengelompokannya. Jadi pada direktori home ini memuat direktori home dari user. Misalkan usernya seperti pada laptop saya itu usernya adalah Shirley, maka direktori home dari Shirley. Nah, direktori dari Shirley sendiri adalah /home/Shirley. Direktori yang ke-10 adalah direktori media, yaitu direktori yang berfungsi untuk menyimpan direktori-direktori mount point seperti DVD, CD-ROM, flash disk, dan floppy disk, termount atau terbaca di direktori ini. Atau dapat dikatakan bahwa direktori media itu berisi direktori-direktori dari perangkat removable yang dimasukkan ke dalam komputer. Contohnya, jika kita memasukkan flash disk ke
laptop atau PC kita, maka Linux secara otomatis akan membuat direktori flash disk di dalam direktori media. Selanjutnya adalah direktori MNT. Direktori MNT dapat digunakan sebagai mount point saat sistem rescue atau troubleshooting. Direktori yang ke-12 adalah direktori OPT yang berfungsi untuk menaruh aplikasi portable yang dikelola manual oleh user. Atau kepanjangan dari direktori OPT adalah opsional. Direktori yang ke-13 yaitu direktori USR. Berisi aplikasi dan utility yang spesifik dengan user atau tempat menyimpan aplikasi yang diinstal bukan official dari distro. Atau dapat dikatakan apabila user menginstal aplikasi di luar dari paket atau bukan dari official distronya, seperti saya menginstal aplikasi di luar dari official Ubuntu. Dalam direktori USR itu juga terdapat direktori seperti yang dimiliki oleh direktori root, yaitu lib, sbin, dan bin. Direktori yang ke-14 adalah direktori root, merupakan direktori home dari super user root. Selanjutnya adalah direktori var, berisi file yang sangat dinamis atau berubah-ubah seiring dengan berjalannya sistem. Kemudian, direktori yang ke-16 adalah direktori proc, berisi informasi dari sistem. Jika mengubah isi informasi dari beberapa file di direktori proc, maka dapat mengubah sifat jalannya sistem yang informasinya diubah. Direktori proc itu hanya berkaitan dengan sistem dan tidak berkaitan dengan device. Kemudian direktori yang ke-17 yaitu direktori TMP berfungsi untuk menyimpan file-file sementara dari aplikasi yang dijalankan. Pada beberapa distro, ketika sistem sedang direboot, maka secara otomatis isi dari direktori TMP akan dibersihkan. Direktori yang ke-18 yaitu direktori lossless found, berfungsi untuk menyimpan file-file hasil recover saat sistem crash. Jadi isi dari direktori lossless found ini mungkin saja berupa file-file kita yang hilang. Kemudian, direktori yang ke-19 yaitu direktori CD-ROM. Berfungsi sebagai lokasi sementara untuk CD-ROM yang dibaca atau dimount oleh sistem. Direktori yang ke-20 adalah direktori run, yaitu direktori yang berisi sistem yang valid sampai dengan sistem tersebut melakukan boot berikutnya. Lalu direktori yang ke-21 yaitu SRV, berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dari sebuah layanan yang diberikan oleh sistem. Misalkan kita dapat menyimpan file-file website di direktori SRV. Kemudian direktori yang ke-22 adalah direktori Snap, berfungsi sebagai tempat penyimpanan paket Snap. Snap sendiri merupakan manajer paket yang dapat digunakan oleh berbagai distribusi Linux. Dan direktori nomor 23 yaitu Swapfile, direktori yang berfungsi sebagai virtual memory. Kalau pada sistem operasi Microsoft Windows, direktori ini dikenal dengan istilah patch files. Direktori yang ke-24 yaitu direktori /var/mail, yaitu direktori yang berisi email masuk ke dalam sistem dan email yang keluar dari sistem. Kemudian direktori yang terakhir, direktori /usr/src, berisi source code dari aplikasi sistem. Source code yang paling umum yang disimpan di sini adalah source code dari kernel Linux. Untuk mengetahui struktur direktori Linux, kita harus masuk sebagai super admin. Setelah itu mengetik perintah ls agar menampilkan direktori-direktori yang berada dalam direktori root. Adalah direktori-direktori yang terdapat di dalam direktori root. Isi dari direktori bin, yaitu file-file binary atau aplikasi yang dapat digunakan oleh semua user. Dari direktori boot, yaitu file-file initrd, kernel, dan system.map.
Dari direktori CD-ROM tidak ada karena tidak ada CD-ROM yang dibaca oleh komputer. Isi dari direktori dev yang berupa file-file yang mempresentasikan perangkat-perangkat yang terhubung ke sistem. Isi dari direktori Edge adalah file-file konfigurasi sistem. Dari direktori Home adalah user Shirley. Dari direktori lib adalah file-file library yang berasal dari aplikasi binari. Isi dari direktori proc adalah informasi mengenai sistem. Isi dari direktori sbin adalah file-file yang mengendalikan sistem. Direktori SYS berisi informasi yang berkaitan dengan kernel, device, dan firmware. Isi dari direktori TMP adalah file-file yang disimpan selama sementara. Direktori SR terdapat direktori yang dimiliki oleh direktori root, yaitu lib, sbin, dan bin. Dan ini adalah isi dari direktori var yang dapat berubah-ubah seiring dengan berjalannya sistem. Bagian kedua, perintah dasar Linux. 1. pwd command. Berfungsi untuk menemukan patch dari direktori yang digunakan saat ini dan mengembalikan patch yang absolut, yang merupakan patch semua direktori dengan cara menggunakan garis miring depan. Contohnya, patch absolut adalah garis miring home, garis miring username. 2. cd command. Berfungsi untuk menelusuri Linux. Dalam penggunaannya, perintah ini membutuhkan patch absolut atau nama direktori bergantung pada direktori yang digunakan saat ini. cd command itu kepanjangannya adalah change directory. Terdapat beberapa shortcut yang dapat digunakan untuk memudahkan navigasi, antara lain 1. cd enter titik 2 kali, berfungsi untuk memindahkan satu direktori ke atas. Yang kedua, cd berfungsi untuk membuka folder home secara langsung. Yang ketiga, cd strip berfungsi untuk berpindah ke direktori sebelumnya. Yang ketiga, ls command berfungsi untuk melihat konten atau isi direktori yang digunakan saat ini. Perintah ini juga dapat melihat isi direktori lain dengan cara mengetik ls yang diikuti dengan patch directory. Contohnya, mengetik ls garis miring home, garis miring username, garis miring documents untuk melihat isi dari documents. Terdapat beberapa variasi yang dapat digabungkan dengan perintah ls, antara lain 1. ls
Enter strip R akan membuat daftar seluruh file yang ada di subdirektori. 2. ls enter strip A akan menampilkan file yang tersembunyi. 3. ls enter strip AL akan membuat daftar file dan direktori yang berisi informasi mendetail seperti permission atau hak akses, ukuran, pemilik, dan lainnya. Perintah dasar yang keempat yaitu cat command yang berfungsi untuk membuat isi file atau daftar konten pada standar output atau sdout dengan cara mengetik cat yang dilanjutkan dengan nama dan ekstensi file. Contohnya, cat tugas.txt. 5. cp command. Jika ingin menyalin file dari direktori saat ini ke direktori yang berbeda, maka kita menggunakan perintah dasar Linux ini. Contohnya, command cp tugas.txt. Garis miring home, garis miring username, garis miring documents untuk menyalin tugas.txt dari direktori saat ini ke direktori documents. 6. mv command. Berfungsi untuk memindahkan file dengan cara mengetik mv, nama file dan direktori tujuan. Contohnya mv tugas.txt, garis miring home, garis miring username, garis miring download. Selain itu, sebenarnya perintah ini dapat digunakan untuk mengganti nama file dengan cara mengetikkan mv, kemudian diikuti oleh old name atau nama dari file yang ingin diganti, kemudian new name atau nama baru dari file. 7. mkdir command. Perintah dasar ini digunakan untuk membuat direktori baru. Contohnya mkdir tugas untuk membuat direktori tugas. 8. mdir command. Perintah dasar Linux rmdir berfungsi untuk menghapus direktori yang kosong. 9. rm command. Perintah dasar Linux rm berfungsi untuk menghapus direktori dan isi yang terdapat di dalam direktori yang ingin dihapus. Namun, kita dapat menggunakan rm enter strip R untuk menghapus direktorinya saja, sehingga isinya tidak ikut terhapus. 10. touch command. Perintah dasar Linux yang mengizinkan kita membuat file baru yang kosong melalui baris perintah Linux. 11. locate command. Berfungsi untuk mencari file. Perintah dasar Linux ini bersifat case insensitive jika dipasangkan dengan argumen strip I. Dan untuk mencari nama file yang terdiri atas lebih dari satu kata, kita menggunakan tanda bintang. Misalkan, file yang dicari adalah tugas sistem operasi, maka tugas tanda bintang sistem tanda bintang operasi. 12. Find command. Berfungsi untuk mencari file dan direktori. Perintah find lebih tertuju untuk mencari file yang berada dalam direktori yang diberikan. Contohnya, find, enter, garis miring home, garis miring enter, strip name tugas.txt yang akan mencari file tugas.txt di dalam direktori home dan subdirektorinya. 13. Grab command. Berfungsi untuk mencari di semua teks di dalam file yang diberikan. Contohnya grab operasi tugas.txt untuk mencari kata operasi dalam file tugas. 14. Sudo command. Sudo adalah singkatan dari super user do dan mempunyai fungsi untuk menjalankan task yang membutuhkan hak akses administratif atau root. 15. df command. Berfungsi untuk mendapatkan laporan mengenai penggunaan disk space system dalam bentuk persentase dan satuan kilobyte. Jika ingin laporan berbentuk satuan megabyte, maka ketik df enter strip m. 16. du command. Berfungsi untuk memeriksa berapa banyak space yang digunakan oleh suatu file atau direktori. Perintah du space min-h dapat digunakan untuk melihat jumlah penggunaan disk dalam satuan byte, kilobyte, dan megabyte. 17. Head command. Perintah head berfungsi untuk menampilkan 10 baris pertama dari semua file teks secara default. Tapi kita dapat mengubah jumlah baris yang ingin ditampilkan dengan cara mengetikkan head spasi strip n, atau n itu merupakan banyak baris, kemudian filename .ext. 18. Tail command berfungsi untuk menampilkan 10 baris terakhir dari suatu file. Sama seperti head command, kita juga bisa merubah jumlah baris yang ingin ditampilkan dengan cara mengetikkan tail spasi strip n. N adalah banyaknya baris yang ingin ditampilkan, kemudian filename.ext.
Kemudian nomor 19, div command, berfungsi untuk membandingkan isi dari dua file berdasarkan baris demi baris, lalu menghasilkan output berupa line atau baris yang tidak sesuai. Format yang paling sederhana dari perintah ini yaitu div file1.ext, file2.ext. Kemudian tar command. Tar digunakan untuk mengarsipkan banyak file ke dalam tarball, yaitu format file Linux yang semacam format zip dalam Microsoft Windows. Nomor 21, chmod command. Berfungsi untuk membaca, menulis, dan menjalankan hak akses atau permission file dan directory. 22, count command. Berfungsi untuk memberi kesempatan untuk mengubah atau memindahkan kepemilikan file ke username khusus atau yang spesifik. Contohnya, count nama user2 file.ext akan menentukan nama user2 sebagai pemilik file.ext. Selanjutnya 23, jobs command, berfungsi untuk menampilkan semua job saat ini atau proses yang dimulai oleh sel beserta dengan statusnya. 24, kill command, berfungsi untuk mengakhiri aplikasi yang bermasalah dengan cara mengirimkan sinyal tertentu ke aplikasi tersebut dan memberikan instruksi agar aplikasi berakhir atau mati dengan sendirinya. 25, ping command, berfungsi untuk memeriksa status konektivitas ke server. 26, wget command. Perintah dasar Linux ini dapat digunakan untuk mengunduh file dari internet dengan cara mengetikkan wget yang diikuti dengan link unduhan. 27, uname command berfungsi untuk mencetak informasi lengkap tentang sistem Linux, seperti nama mesin, kernel, sistem operasi, dan lainnya. Nomor 28, top command, berfungsi untuk menampilkan daftar proses yang sedang berlangsung dan banyaknya ruang CPU yang digunakan oleh tiap proses tersebut. 29, history command, berfungsi untuk memeriksa kembali command yang telah ditambahkan sebelumnya. 30, man command. Kita dapat menggunakan command ini untuk mempelajari fungsi dari command Linux secara langsung dari sel Linux. 31, echo command, berfungsi untuk memindahkan beberapa data ke dalam satu file. 32, zip unzip command. Perintah zip berfungsi untuk mengompres file ke arsip zip, dan perintah unzip berfungsi untuk mengekstrak file zip ke arsip zip. 33, hostname command. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan nama host atau network. Perintah ini juga dapat menampilkan alamat IP jaringan dengan cara menambahkan strip i di akhir command, seperti hostname strip i. 34, userdel command. Useradd adalah perintah dasar Linux yang berfungsi untuk membuat user baru. Sedangkan userdel adalah perintah dasar Linux yang berfungsi untuk menghapus user. 35, clear command, berfungsi untuk membersihkan terminal apabila di dalamnya terdapat banyak command. Bagian yang ketiga, demo penggunaan perintah dasar Linux. Baik, di sini saya akan mendemokan penggunaan perintah dasar Linux. Pertama, kita harus masuk sebagai superadmin atau root agar bisa melakukan apapun di sistem operasi ini. Nah, caranya kita menggunakan perintah dasar sudo su, yaitu untuk menjadikan kita sebagai root atau superadmin. Lalu kita memasukkan password. Nah, setelah itu kita sekarang berada di direktori Shirley yang termuat dalam direktori home. Untuk itu, kita harus mengganti direktorinya menjadi direktori root. Nah, agar lebih memastikan lagi kita sudah berada di direktori root, kita dapat menggunakan perintah dasar pwd. Nah, ini merupakan simbol dari root. Berarti kita telah berada di direktori root. Dapat di dalam direktori root. Lalu kita masuk ke direktori home dengan menggunakan perintah dasar cd atau change directory. Itu berfungsi untuk mengganti direktori. Jadi kita dari direktori root ingin ke direktori home menggunakan perintah dasar cd. Kemudian cd home. Nah, ini kita telah berada di direktori home. Lalu kita ingin melihat direktori apa saja yang terdapat di direktori home.
atau user yang berada di direktori home itu cuma terdapat Shirley. Lalu kita masuk ke direktori atau ke user Shirley dengan cara change directory Shirley. Kita telah berada di direktori Shirley. Terus kita melihat direktori apa saja yang terdapat di direktori Shirley. Ini ada desktop, dokumen, gambar, musik, public, snap, template, unduhan, dan video. Kemudian untuk membuat direktori baru, kita dapat menggunakan perintah dasar mkdir. Di sini saya ingin membuat direktori tugas, berarti mkdir tugas. Lalu kita melihat apakah direktori tugas ini telah dibuat. Ini dapat dilihat bahwa terdapat direktori tambahan, yaitu direktori tugas. Kemudian saya masuk ke direktori dokumen. Di direktori dokumen ini saya ingin membuat file baru. Jadi kita dapat menggunakan perintah dasar touch apabila ingin membuat file baru. Misalnya di sini saya membuat file quiz.txt. Setelah itu melihat apa saja yang terdapat dalam direktori dokumen. Dapat dilihat bahwa dalam direktori dokumen terdapat file quiz. Lalu saya kembali ke direktori sebelumnya, yaitu direktori Shirley dengan menggunakan perintah dasar cd spasi titik-titik. Kemudian saya masuk ke direktori tugas dengan cara mengetik cd tugas. Di direktori tugas ini belum terdapat apapun. Jadi kita membuat file baru, yaitu dengan menggunakan perintah touch. Ini saya ingin membuat file bernama ujian.txt. Kita meriksa apakah telah dibuat. Telah terdapat file ujian.txt di direktori tugas. Kemudian apabila kita ingin menyalin suatu file ke direktori lain, kita bisa menggunakan perintah dasar cp atau copy, kemudian mengetikkan nama filenya. Di sini saya ingin menyalin file ujian.txt ke direktori dokumen. Berarti di sini home, Shirley, kemudian direktori tujuannya adalah direktori dokumen. Kita pindah ke direktori dokumen dengan cara home, Shirley, dokumen. Nah, kita telah berada di direktori dokumen, kemudian kita memeriksa apakah file ujian.txt berhasil kita salin. Dapat dilihat bahwa dalam direktori dokumen ada file quiz dan file ujian. Selain itu, kita juga bisa memindahkan suatu file ke direktori lain. Misalkan di sini saya memindahkan file quiz dari direktori dokumen ke direktori tugas. Tapi sebelumnya, karena ini sudah terlalu banyak command, saya ingin membersihkannya. Jika kita ingin membersihkan terminal, bila sudah terdapat banyak command, kita bisa menggunakan perintah dasar clear. Nah, saya ingin memindahkan file quiz ke direktori tugas. Berarti saya menggunakan perintah dasar mv, nama filenya itu quiz.txt, kemudian home,
Shirley, dan nama dari direktori tujuan. Di sini namanya adalah direktori tugas. Sebelum itu kita memeriksa apakah di direktori dokumen masih terdapat file kuis. Dapat dilihat bahwa di dalam direktori dokumen hanya terdapat file ujian, karena file kuisnya telah kita pindahkan ke direktori tugas. Kita mengecek apakah telah dipindahkan dengan mengganti direktori menjadi direktori tugas. Dapat dilihat bahwa di direktori tugas terdapat file kuis dan file ujian. Kemudian kita dapat menghapus suatu direktori. Misalkan di sini saya ingin menghapus direktori tugas. Berarti kita keluar dulu dari direktori tugas. Ini saya kembali ke direktori Shirley. Nah, sebelumnya saya clear dulu terminalnya. Kita bisa menghapus direktori dengan menggunakan perintah dasar Linux. Misalkan di sini saya ingin menghapus direktori tugas. Karena direktori tugas itu di dalamnya masih terdapat file atau masih memiliki isi, jadi saya menggunakan perintah dasar rm script r kemudian tugas. Setelah itu kita lihat apakah direktori tugas telah dihapus. Dapat kita lihat bahwa direktori tugas telah dihapus. Kita juga bisa menghapus direktori yang kosong, karena kan tadi tugas itu bukan direktori kosong. Di sini saya kembali ke direktori home. Setelah itu saya membuat direktori baru, yaitu direktori Martina. Dapat dilihat bahwa di home terdapat dua direktori, yaitu Shirley dan Martina. Kemudian kita ingin menghapus direktori Martina, yang mana direktori Martina merupakan direktori kosong, dengan cara menggunakan perintah rmdir, kemudian nama direktorinya yaitu Martina. Lalu kita lihat apakah telah dihapus. Dapat dilihat bahwa direktori Martina telah dihapus. Kemudian kembali ke direktori root. Kita juga bisa menggunakan perintah dasar find untuk mengetahui berada di direktori mana file yang kita cari. Misalnya di sini saya ingin mencari file ujian. Home, kemudian name, lalu ujian atau nama dari filenya. Nah, dapat dilihat bahwa ujian berada di direktori dokumen, yang mana direktori dokumen itu terdapat di dalam direktori Shirley. Dan terakhir, kita juga bisa menggunakan perintah dasar man untuk mempelajari bagaimana cara menggunakan perintah dasar Linux yang kita tidak ketahui. Misalkan di sini saya ingin mempelajari cara menggunakan perintah dasar echo. Jadi di sini kita mengetikkan man, kemudian mengetikkan nama dari perintah dasar yang kita tidak tahu cara penggunaannya. Ini adalah panduan manual bagaimana cara menggunakan perintah dasar echo. Apabila kita ingin keluar dari panduan manual ini, kita bisa mengetikkan key.
Kita telah kembali ke terminal. Baik, saya telah selesai mendemokan penggunaan perintah dasar dari Linux. Sekian presentasi saya mengenai tugas struktur direktori Linux dan perintah dasar Linux. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.